Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kumpul nak ya, pelajaran fisika. Nampaknya ada dua yang kursi kosong ini ya. Itu Karsela ya. Situ Nevi. Apa keterangannya nak? Sakit. Ya, mudah-mudahan mereka cepat sembuh jadi bisa kumpul lagi dengan kita. Amin. Pada kesempatan hari ini nak, kita akan belajar masalah usaha dan energi. Tapi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita doa dulu supaya apa yang kita kerjai berkah. Ayo Pranata. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, makasih Pranata. Dah, hari ini kita akan belajar masalah usaha dan energi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, satu, peserta didik menganalisis konsep usaha, gaya, dan perbedaan. Yang kedua, peserta didik menganalisis konsep usaha dan gaya terhadap sudut kemiringan. Pada hari ini ada dua sesi yang kita akan pelajari. Pertama masalah poin yang pertama, yang kedua tentang poin yang kedua. Lanjut. Usaha. Bagaimana hubungan usaha dengan gaya? Bagaimana hubungan usaha dengan jarak dan perpindahan? Kondisi yang bagaimana yang dikatakan benda tersebut melakukan usaha. Ayo, siapa yang tahu usaha itu kira-kira pula? Ada yang bisa? Ya, itu Kalista. Kalau setahu Kalista, dalam sehari-hari usaha itu adalah sesuatu atau pekerjaan atau perjuangan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu juga. Ya, benar, boleh. Usaha apa yang dilakukan biar yang dipinginkan saja capai. Itu bahasa Kalista. Nah, itu secara umum. Kalau untuk dalam bidang fisika, hari ini kita belajar usaha. Untuk mantep kita buka dulu video berikut. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini, kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita nggak berusaha, atau usahanya sama dengan nol. Sekarang teman-teman jadi paham ya? Dan dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton,
dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat, cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Sudah kalian tonton ya, sudah kalian simak materi kita hari ini, yaitu tentang usaha. Kemarin atau tadi ya, kalau tidak salah ibu sudah share kelompok kalian ya. Nah, tolong belajar kita berkelompok. Sini. Berarti satu kelompok terdiri dari 5 siswa ya. Nah, ini ibu bagikan AKPD ya saya. Ya. Oh, sudah dapat semua? Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik, usaha dan energi. Silakan kalian isi kelas, nama kelompok. Di sini ada bahan bacaan. Tadi kita sudah lihat materi nih. Sudah. Bisa kalian isi sembari kita belajar lagi, ikut presentasi. Dari keempat
kegiatan ini nomor 1 dikatakan melakukan usaha atau tidak? Kenapa? Karena dia Angkat tangan. Ngomong. Siapa dulu tadi? Yo, coba Auli itu. Rizky Aulia. Pertama itu dikatakan usaha karena meja yang didorong itu mengalami perpindahan posisi Ya. dari awal yang tetap berubah menjadi posisi bisa di samping atau di belakangnya. Ya. Nomor 1 dikatakan melakukan usaha karena dia ada gaya dorong yang menghasilkan perpindahan posisi dari si meja. Kalau gaya dorong berarti dorong ke depan. Kalau ditarik, gayanya ke belakang. Apa? Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Alasannya tulis di bawahnya naik. Silakan lakukan secara berkelompok. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil jawaban dari diskusi saya dan anggota kelompok saya mengenai beberapa peristiwa dan diperintahkan untuk menyatakan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu usaha atau bukan. Pada LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Yeni, pada gambar pertama diperlihatkan bahwa seorang anak yang sedang menggendong tasnya dan sedang berjalan. Menurut saya, itu bukanlah sebuah usaha karena tidak menghasilkan perpindahan. Dan pada gambar kedua, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa tindakan anak tersebut yang mendorong meja adalah sebuah usaha karena menghasilkan sebuah perpindahan. Dan gambar yang ketiga juga merupakan sebuah usaha dikarenakan anak tersebut memberikan gaya tarikan kepada meja sehingga meja dapat bergerak. Dan gambar keempat, seperti yang dikatakan oleh Rizky Aulia bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan usaha dikarenakan menghasilkan gaya dan juga perpindahan pada suatu benda. Serta gambar yang terakhir diperlihatkan bahwa seorang bapak yang menggendong tas dan juga anaknya. Dalam peristiwa tersebut dikatakan bukan usaha dikarenakan bapak tersebut atau benda yang ditampung oleh bapak tersebut tidak berpindah. Jadi, kesimpulan mengenai hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan adalah jadi suatu gaya atau hal yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda tidak menyebabkan perpindahan atau pergerakan pada suatu benda tersebut, hal itu tidak dikatakan sebagai usaha. Karena suatu usaha adalah sebuah gaya atau energi yang disalurkan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat berpindah atau bergerak. Sekian saja apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pernyataan saya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dari kelompok 4, ada yang menjanggah atau menurut kalian paham dengan mereka? Ya, dari di sini berarti kalian insya Allah memahami ya konsep dari usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, sekarang kita buat soal. Contoh soal. Adipa mendorong sebuah meja dengan gaya 50 Newton dan meja berpindah sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Adipa? Penyelesaian. Usahakan ya, pertama tulis, diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang diketahui F-nya 50 Newton, perpindahnya S sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah apa simbol usaha tadi? W dengan satuan Joule. Dijawab W sama dengan naik ubah F dikali S. F-nya 50, S-nya 2, jadi 50 kali 2 100. Kalau untuk contoh soal, boleh siapa yang berani tulis dulu di kertas? Ibu kasih soal. Si Ren menarik buku dengan gaya
20 Newton sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan si Rem? Aika, yo boleh nak tulis dulu di buku tulis. Ada spidol. Spidol. Nah, tulis. Ya. Samping reset. Jadi di sini diketahui bahwa F-nya adalah 20 dan bergerak sejauh 5 meter. Jadi di sini rumusnya menentukan suatu ini W sama dengan F dikali S. Dan di sini F-nya 20, S-nya 5 dan 20 kali 5 sama dengan 100. Jadi hasilnya 100. Newton meter. Ya, Newton meter. Atau Joule. yuk kasih ya, ya. Lanjut. Biar semangat. Ibu mau kasih instruksi dulu. Lakukan apa yang ibu sebut, bukan yang ibu pegang. Ini mata, hidung, mulut, telinga, tangan. Lakukan apa yang ibu sebut. Tangan, mata, tangan, mulut, tangan. Nah, konsentrasi masih Sarah dan kalian ya, masih semangat ya? Nah, selanjutnya kita belajar tentang peserta didik diharapkan bisa menganalisis. Tadi kan usaha standar perbedaan. Nah, sekarang kemiringannya. Buka website yang ibu bagikan di grup WA grup kita yang tentang pet simulation. Di LKPD, ibu harap kalian mengerjakan apa yang ibu instruksikan itu untuk variasi sudutnya. Nah, yang kamu catat di tabel usahanya ya, dengan variasikan sudut kemiringan. Sampai sini ngerti? Nah, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok, sama-sama saling bantu. Tetap 5 kan? Kelompok 2 Rizky Aulia. Yuk. Enggak bisa di itu media itu. Ini memang ini apa ini? Oh. Nah, inilah hasil dari kita belajar hari ini. Apa yang kita jadi? Usaha. Kesimpulan. Conclusion kita hari ini. Ada yang berani maju? Ya, anak kita Kalista. Silakan Kalista. Mic-nya mana? Jadi kesimpulan dari hasil yang sebelum kita sudah pelajari dan mencari jawabannya bersama-sama dengan kelompok kita dapat disimpulkan bahwa usaha itu berbanding terbalik dengan
besaran sudut antara arah gaya atau tarikan dengan bidang datar. Nah, jadi intinya apabila semakin besar bidang sudut antara arah gaya atau tarikan terhadap bidang datar, maka usaha yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena usaha itu sangat dipengaruhi dengan besar sudut terhadap arah gaya pergerakan suatu benda dan dapat dituliskan atau dirumuskan sebagai W sama dengan Fs cos theta. Nah, cos theta ini apabila nilai cos theta semakin besar, maka nilai dari atau usahanya itu akan semakin kecil. Nah, ngerti nak ya? Bagus ya? Ya. Ada yang suka nggak sama yang dikasih ke Kalista tadi? Paham ya? Ya Bu, alhamdulillah. Berarti hari ini kita sudah ngerti. Biar lebih ngerti lagi, boleh kalian tutup dulu laptopnya. Ibu ada kenang-kenangan dulu nih. Nah, apa lah ini gitu? Gitu. Langsung ke dede. Jangan norek kiri kanan, norek ke depan belakang. Kerjain dewek deh. Tadi boleh belajar secara berkelompok, gotong royong, dengan aktivitas. Nah, ini baru bisa belajar mandiri. Boleh ditulis pakai pena, tulis nama orang kelas. Jangan lupa diketahui ditanya, dijawab kalau ada soal. Nah, kelasnya yang lupa diisi sayang. Dah, nampaknya hari ini semuanya semangat ya? Ini bisa. Memang dan yang memberikan conclusion tadi, Kalista sudah bantu ibu bahwasanya usaha itu berbanding lurus atau berbanding terbalik terhadap sudut kemiringan? Terbalik. Kalau dia makin besar sudutnya, usahanya makin kecil. Apa? Alhamdulillah, kalau kita sudah selesai materi kita hari ini, biar lebih berkah lagi. Ada baiknya kita berdoa lagi. Untuk ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum.